ada ta'alum wa ta'alim tadabata min afa'al jifa ibadah Rasulullah ومنه كنت ومرضات كل ثوابه ومن صفات من يقين رسول الله ثم بركاته من الراشدين وسيد وحديث من الأميرين أشهد الله من مشروع غرب ومن مشروع غرب وذا زبال فرق كتاب والبشر والمشروعين والبلدة والمكان مسرار والمرض شهري وبركاته وأسرار من الدنيا الآخرة من سورة من صفات من الموت يترحمن أسأل الفاتحة من الرحمن الرحيم Babun najasati, bab najis, najis. Ini menyebut tentang benda-benda apa saja yang najis. Terus kalau sudah tahu benda-benda apa saja yang najis, juga disebutkan di situ nanti cara izalah, menghilangkan najis itu. Ya. Al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'fara'ihima wassuru di kitab Subat Ahmad bin Ruslan Allah radhiyallahu amin, beliau mengatakan babun najasati, adapun ini bab najis itu baitnya beberapa bait tentang najis. Al-muskirul ma'i'u wal khinziru, al-muskiru beliau sebut, beliau cacah tentang apa saja yang najis. Al-muskirul ma'i'u, yang memabukkan yang cair itu najis ya. Yang memabukkan yang cair itu najis, seperti khamar, minuman keras ya, baik tua dan sebagainya, itu minuman keras bentuknya cair itu najis. Berarti yang tidak cair tidak najis. Seperti daun ganja berbentuk daun, meskipun memabukkan tapi bentuknya padat, daun ganja, maka daunnya tidak najis, bendanya haram dikonsumsi, tetap jelas. Khamar sepakat ulama tentang keharamannya, adapun tentang kenajisannya terdapat khilaf. Apakah najis khamar itu? Jumhur mengatakan najis. Dari mazhab Hanafi yang mengatakan tidak najis. Ya, haram tapi tidak najis. Tapi itu pun yang ma'i, yang cair bentuknya. Kalau dia benda yang memabukkan padat, tidak najis. Seperti daun ganja tidak najis. Dia pegang daun itu, daun ganja tidak najis. Tapi tetap haram karena memabukkan. Wal khinziru, babi. Disebut duluan karena babi itu lebih jorok, lebih buruk daripada anjing. Wal kalbu, dan anjing. Ini malah najis mughaladzah. Ya kan, nanti akan dijelaskan. Ma'fara'ihima, bersama dengan dua keturunan dari keduanya. Fara'ihima, bersama keturunan dari keduanya. Ya, tahu keturunan dari keduanya. Baik dari babi, keturunan babi, anak-anaknya babi atau anak-anaknya anjing, atau dari keduanya. Babi kawin sama anjing, atau anjing kawin sama kambing. Umpama. Tapi kan belum pernah kita lihat. Anjing kawin sama kambing, dapat anak. Anaknya itu tetap najis mughaladzah. Ikut, kalau urusan najis ikut yang paling parah. Urusan najis itu ikut yang paling parah dari induknya. Wasuru, dan sur, sisa minumannya anjing, sisa minuman. Sur itu sisa minuman. Maksudnya minuman daripada anjing dan babi tadi. Dan semua itu, keazmin itu, wasya'rin, semua seperti tulangnya. Setelah wasur itu, tulang, rambut, darah.
kencingnya, anjing keringatnya, dan seluruh fadolat, seluruh kelebihan daripada tubuhnya. Karena manfaat sholat min najisul ain najis. So, apa yang terpisah dari najisul ain, ya hukumnya tetap najis. Ada yang mengatakan as-suru itu adalah bagi itu syarab. Itu as-suru dengan takfif hamzah. So, ada yang baca as-su'ru dengan hamzah. Ai bagiatul kalbil khinzir. Sisanya anjing dan babi berupa tulang dan seterusnya. Itu su'ru. Ada yang menafsirkan as-su'ru itu bagiatul syarab. Sisa minumnya anjing dan babi itu juga najis, sisa minumnya mereka. Wa maitatun ma'al idhami wa sya'ar, dan bangkai bersama dengan tulangnya. Apa bangkai itu? Itu. Wa ya mazalat ayatul labi zakati syariah. Yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang syar'i. Ya, bangkai itu apa? Yang hilang kehidupannya tanpa penyembelihan yang syar'i. Sebetulnya kan daging kambing itu halal. Ya kan? Tapi kalau tidak disembelih secara syar'i, mati ketubruk, kambingnya mati jatuh, mati karena sakit, maka menjadi bangkai karena tidak disembelih secara syar'i. Jadi bangkai itu segala yang hewan meskipun halal tapi tidak disembelih secara syar'i, itu bangkai. Itu dalilnya Allah Ta'ala hurrimat alaikumul maitatu. Ya. Diharamkan atas kalian bangkai. Wa tarimu malasakum mutaram wala darur fi, itu najis. Pengharaman sesuatu yang bukan dihormati, yang bukan termasuk makhluk yang dihormati dan tidak ada doror padanya, maka itu menunjukkan atas kenajisannya. Itu dalil kenajisannya bangkai, ya kan? Dalil kenajisannya bangkai itu apa? Karena dia haram dimakan. Itu bangkai itu kan sebenarnya kalau namanya kambing itu kan bukan sesuatu yang diharamkan sebetulnya kan. Kambing mati itu buruk. Kok bisa bangkai itu diharamkan padahal tidak ada penyebab seperti madorot, umpama makan daging kambing, sama-sama kambing ini bangkai, kambingnya dimasak, ini bukan bangkai. Dan hasilnya sama, orang nggak bisa membedakan mana ini kambing disembelih secara syariah atau tidak, orang kan tidak bisa. Kenapa diharamkan? Nah, para ulama menafsir ini pasti diharamkan berarti karena kenajisannya. Maka dari situ diambil hukum bahwa bangkai itu meskipun dari bangkai kambing dan sebagainya itu tetap najis. Meskipun kambing itu hewan yang halal, tapi kalau sudah jadi bangkai yaitu disembelih secara tidak syar'i atau tidak disembelih secara syar'i, matinya kambing tadi kena penyakit, ketubruk kambingnya, maka itu jadi bangkai. Kecuali yang sempat disembelih, umpama kambingnya sakit, ya belum mati, sempat disembelih, maka itu halal, karena sudah sempat disembelih. Tapi yang mati bukan karena disembelih secara syar'i, meskipun kambing itu asalnya halal, jadi bangkai kalau dia mati tanpa sembelih secara syar'i. Tahu ya, disembelih secara syar'i itu maksudnya dua uratnya itu putus. Urat tempat udara, urat jalannya udara, sama urat tempat makanan masuk. Dua uratnya diputus. Itu maksudnya disembelih secara syar'i. Kalau masih putus satu, terus dia tersiksa, terus matikan dan tersiksa, belum terputus satunya, maka bangkai. Berarti disembelih tapi tidak syar'i. Dua uratnya itu tidak putus. Terus ma'al idhami wasya'ar, bersama dengan tulang dan rambut. Maksudnya apa? Tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai itu juga najis. Ada kambing bangkai mati bukan karena disembelih, terus ada tulangnya, itu juga najis, tulangnya bangkai tadi. Terus rambutnya kambing, umpama dicabuti, padahal ini bangkai rambutnya kambing,
Karena dia bangkai, maka rambutnya pun najis. Tulang beserta apa? Tulang dan rambut. Wasufi dan suf, yaitu wool. Woolnya. Wool kalau diambil dari bangkai, najis. Kambing domba. Domba yang punya wool kan domba. Dombanya mati ketobrok bangkai, tidak sempat disembelih. Maka woolnya pun najis. Tak bisa diambil woolnya itu. La ma'ulatun walal bashar. Dikecualikan makulah, bangkai yang boleh dimakan. Apa bangkai yang boleh dimakan? Ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan. Loh, belalang iya ya, pokok kalau yang makan atau biasa makan. Bangkai belalang. Bangkai ikan dan belalang itu boleh. Itu dalil hadisnya itu. Wahironi di khobari karena hadis. Wahilat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. As-simak wal jarot, as-samak wal jarot. 2 bangkai yang dihalalkan adalah bangkai ikan dan belalang. 2 darah yang dihalalkan al-kabid wa tihal. Hati dan rempela. Wala maitatur wala bashar. Tidak juga bangkainya manusia. Ai maitatu bashar. Bangkainya manusia itu tidak najis, paham? Bangkainya manusia ada orang mati. Kita kesentuh sama orang mati itu tidak najis bangkainya manusia. Paham? Dikecualikan. Dikecualikan bangkai itu najis kecuali bangkai yang boleh dimakan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang, dan kecuali lagi bashar, bangkainya manusia, maka dia tidak najis. Adapun bentuk pemandian jenazah itu bentuk takrim, penghormatan kepada Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam, ada sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Bukan berarti najis, paham? Dimandikan itu. Maka orang yang memandikan jenazah meskipun kesentuh langsung tangannya sama jenazah itu ya tidak najis. Lal bashar ya, wala bashar, tidak pula bangkai manusia. Ini tidak najis. La itu maksudnya ini tidak najis. Umaitatun mahal izami wa sya'ar wa subila makulatun mah. La itu huruf ataf lin nafi. Huruf ataf untuk nafi. Maka makulatun matuf kemana? Ke maitatun. Maitatun itu najis. Tapi la makulatun. Tidak demikian dengan makulah. Bangkai yang boleh dimakan ikan dan belalang. Wala basyarun. Tapi dia disukunkan ya. Karena untuk mengikuti darurat syair. Itu kan asalnya wala basyarun. Matuf ke makulatun. Atau matuf ke maitatun. Wala basyarun. Wala basyar. Meskipun orang kafir ya. Meskipun orang kafir. Meskipun bangkainya orang kafir. Orang mati itu orang kafir umpama. Tetap tidak najis. Kita pegang jenazahnya. Itu tidak najis. Jadi pemandian untuk jenazah itu untuk memuliakan Bani Adam. Untuk memuliakan dia. Sama muslim. Bukan karena dia najis. Nah. Terus bagaimana? Firman Allah SWT di surat At-Taubah. Innamal musyrikuna najasun. Fala yaqrabul masjidal haram. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka jangan dia mendekat kepada Masjidil Haram. Itu turunnya perintah di surah At-Taubah untuk melarang orang musyrik dan orang kafir semenjak turunnya ayat itu di tahun ke-9 Hijriah untuk masuk ke tanah haram. Orang musyrik tak boleh. Innamal musyrikuna najasun. Nah, ahli tafsir mengatakan najasun di situ najis akidahnya, bukan najis orangnya. Jadi kita salaman sama orang kafir, salaman sama orang Buddha, salaman sama orang, itu udah najis. Bukan berarti najis. Najis itu akidah mereka. Itu makna innamal musyrikuna najasun, bukan najis orang. Jadi walau kafiran, meskipun bashar itu kafir. Kenapa? Karena Allah berfirman walaqad karramna Bani Adam. Itu. Adapun firman Allah innamal musyrikuna najasun itu. Al murad najasatul i'tiqad.
Gitu. Kenajisan etikotnya dia, atau ijtinabahum kan najis, atau menjauhi mereka orang kafir berarti kita menjauhi najis. La najasatul abdan, bukan najis badan. Walihada robatun Nabi SAW asir fil masjid. Oleh karena itu Kanjeng Nabi itu mengikat tawanan, kadang mengikat tawanan di masjid, padahal dia orang kafir, tapi diikat di masjid. Itu menandakan tidak najis. Wadam wal qai'u wa kullu ma dhahar minas sabilaini siwa aslil bashar. Wadam wal qai'u, dan darah dan qai' muntah. Audaman masfuhan itu dalilnya. Masfuhan ini sailan atau darah yang mengalir. Makanya dari sini dimaafkan dari firman Allah dan masfuhan, darah yang mengalir berarti dimaafkan kenajisan hewan yang punya darah tapi tidak mengalir seperti lalat. Ya. Lalat seperti apa? Semut. Itu punya darah tapi tidak mengalir. Darah yang najis itu darah yang mengalir. Wal qai' muntah, wal qai'u najisun, muntah meskipun tidak berubah. Ya. Meskipun tidak berubah. Meskipun muntahnya itu berupa air, tapi air itu sudah masuk di lambung. Terus dia muntahnya berupa air, masih berupa air. Meskipun kalau sudah dari lambung keluar lagi itu najis. Najis. Wa kullu ma dhahar, dan segala yang nampak minas sabilaini dari dua jalan, kubur atau dubur, berupa baul, buang air kecil, goib, kotoran manusia, mazi, maziyin, wadiyin, mazi dan wadi, rausin, kotoran hewan, sebangsanya semua najis. Mazi sama wadi bedanya, kalau wadiyun, al-wadiyu, ya. Wadi itu yang keluar setelah mengangkat benda yang berat. Karena kecapean, dia tidur, kadang keluar namanya wadi. Atau keluar habis kencing, setelah selesai buang air kecil, kadang kalau kita perhatian, itu kadang, nggak mesti. Kadang keluar cairan yang itu nggak menyerupai kencing, itu wadi. Setelah buang air kecil. Kalau mazi itu keluar ketika ada syahwat tapi tidak memuncak. Kalau keluar ketika syahwat memuncak itu namanya mani. Biasanya diikuti dengan lemas, itu mani. Rausun itu apa? Kotoran hewan. Siwa aslil bashar, kecuali asalnya manusia, maka tidak najis. Jadi kullu ma dhahar, segala yang nampak yang keluar minas sabila ini dari dua jalan, kubur atau dubur, itu hukumnya najis kecuali asalnya manusia, yaitu mani, tidak najis. Jadi semua yang keluar, mohon maaf, dari kemaluan depan, kemaluan belakang, semua yang keluar dari dua jalan itu semua hukumnya najis kecuali mani. Kenapa mani? Karena mani adalah asalnya manusia, itu dari mani. Maka dia suci. Kecuali mazhab Hanafi yang mengatakan mani itu najis, nanti disucikan oleh roh. Ketika roh ditiupkan roh, maka dia menjadi suci. Pendapat mazhab Hanafi. Wal mani. Ya, asalnya manusia itu apa? Mani. Wal alaqah. Alaqah, gumpalan darah. Wal mudghah, gumpalan daging, maka itu suci, tahir. Ya. Orang perempuan keguguran, kandungannya belum sempurna, keluar alaqah, gumpalan darah, maka itu suci. Atau keluar mudghah, berupa segumpal daging. Baik sudah nampak calonnya manusia, ada bakal tangannya, ada bakal kepalanya, atau belum nampak, berupa segumpal daging, itu juga suci karena itu aslul bashar. Mudghah itu suci. Ini wal asal dan nawi, ada sulayawan tahir.
Paling sahih menurut Imam Nawawi bahwa asal hayawan yang suci itu suci juga. Dan kepadanya mengisyaratkan nazim, si penazim itu biqaulihi, isyarahnya itu biqauli sifatin nusak, dengan perkataan si penazim di sebagian naskah siwa aslin tohar. Siwa aslin tohar. Badala qauli sebagai ganti siwa aslil bashar. Jadi di naskah lain bukan siwa aslil bashar tapi siwa aslin tohar. Jadi kecuali asal dari hewan makhluk hidup yang suci, maka dia hukumnya suci. Maka dari sini Imam Nawawi menghukumi maninya hewan yang suci itu juga hukumnya suci. Maninya kambing suci. Tapi maninya hewan yang najis ya najis. Maninya hewan yang suci itu hukumnya suci. Maninya kucing, yang kucing itu kan suci. Bangkainya yang najis. Tapi nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Nah, itu suci. Tapi maninya kambing, maninya babi itu najis. Aslin tohar ya. Siwa aslin tohar atau siwa aslin bashar. Wajus uhayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'uli. Wajus uhayyin kayadin mafsuli, dan bagian yang hidup, bagian makhluk hidup kayadin mafsuli, seperti tangan yang terpisah, kamaitihi, hukumnya seperti bangkainya. Hukumnya seperti bangkainya. Jadi bagian tubuh, ya? Bagian tubuh yang terpisah dari makhluk hidup itu hukumnya seperti bangkainya. Contoh, cicak itu kan sering melepas buntutnya. Ya, buntutnya cicak itu kadang dilepas sama cicak. Itu kan berarti ketika lepas buntutnya cicak berarti kan itu bagian tubuh dari hayyin, dari hewan yang masih hidup. Hukumnya seperti bangkainya, seperti buntutnya cicak yang sudah lepas, berarti hukumnya seperti bangkainya cicak. Bangkainya cicak najis, najis. Berarti buntutnya tadi yang lepas meskipun cicaknya masih hidup, buntutnya lepas, maka buntutnya itu hukumnya najis. Paham ya? Bagian makhluk hidup yang terpisah dari makhluk hidup itu tadi hukumnya sama dengan bangkainya si makhluk hidup ini. Rambutnya manusia lepas, apa najis? Tidak, karena tadi sudah kita bahas bangkainya manusia itu suci. Maka bagian tubuh dari manusia yang terpisah itu juga suci, sesuai dengan bangkainya. La sya'arul ma'kuli, bukan rambut hewan yang boleh dimakan. Ini dikecualikan. Dikecualikan rambut hewan yang boleh hewannya boleh dimakan. Seperti domba. Domba kan punya wool. Woolnya dipotong. Meskipun dombanya masih hidup, woolnya dipotong. Suci. Karena dia masuk sya'arul ma'kul. Maka ini dikecualikan. Maka wool itu suci. Meskipun diambil dari domba yang masih hidup. Wasufuhu, itu woolnya. Warisuhu, rish. Rish itu bulu untuk unggas. Atau unggas ya. Bangsa beburungan. Ayam, burung itu unggas. Apa tadi? Wasufuhu, dan dikecualikan juga suf, woolnya. Termasuk dalam mana wool itu waber. Waber itu rambutnya unta. Kalau suf itu rambutnya domba, itu suf. Waber itu rambutnya unta. Rambutnya kambing, rambutnya selain unta sama domba. Apa bahasa sya'run? Itu tetap sama rambut. Bagi rambutnya kambing ya sya'run. Rish. Rish itu bulunya apa? Unggas. Ya, suci. Jadi bulunya ayam itu suci. Ya. Warikoto itu dalilnya. Surah An-Nahl ayat 80. Wa min aswabiha wa ubariha wa asy'ariha. Dan dari aswab, dari suf-sufnya, dari woolnya kambing, aubaria dari waber, dari bulunya unta, wa asy'ariha dari rambut-rambutnya hewan yang lain. Kamu jadikan sebagai pakai
pakai ya. Tatakiduna. Kalian jadikan Wamin aswabi awbari awasari asasan. Wamata'ani lahin. Kalian jadikan perabot. Dari rambut-rambutnya, dari bulunya hewan, kulitnya hewan tadi. Kalian buat perabot. Wala warikotuh. Juga ludahnya. Air ludahnya warikotuh. Itu suci ludahnya. Wa arokun. Keringatnya hewan yang boleh dimakan tadi suci. Wal misku, misik, itu suci. Meskipun diambil dari menjangan yang masih hidup. Misik itu diambil dari temboloknya menjangan. Tahu? Di minyak misik itu yang asli ya. Yang asli itu dari temboloknya. Tahu tembolok itu di dekat ujung ke pangkal kerongkongannya menjangan. Itu ada namanya kelenjar. Disebut fa'roh. Bahasa Arabnya fa'roh. Fa'rotul misik. Ada kelenjar. Itu tempat misik. Di menjangan itu sembelih. Fa'rohnya itu diambil buat minyak misik. Misik itu dikecualikan. Meskipun kelihatan dari darah menjangan. Makanya para sufi ketika ingin menampakkan hinanya dunia. Kamu lihat katanya para sufi. Minyak wangi yang paling wangi di dunia adalah misik. Dengan misik itu dari darah menjangan. Ketika ingin menunjukkan hinanya dunia. Para sufi mengatakan paling wanginya minyak di dunia ini misik. Misik diambil dari darahnya menjangan. Dari kelenjar. Ya bukan darahnya menjangan yang itu. Tapi kan kelenjar itu kan serapan dari darahnya menjangan. Sehingga menjadi kelenjar khusus. Kelenjar misik itu namanya fa'roh. Maka misik tidak najis. Cuma fa'roh tuh itu. Fa'roh. Kemudian fa'rohnya misik. Atau fa'roh tuh zobi. Itu mah fa'roh tuh. Tapi disyaratkan diambil ketika hidup. Kalau diambil ketika sudah mati terpisahnya begitu bangkai. Sama dengan domba tadi. Kalau sudah mati baru woolnya mau dombanya mati. Artinya bukan karena disembelih karena syar'i, tidak. Mati karena penyakit domba tadi. Maka woolnya tidak boleh diambil karena sudah bangkai. Tapi kalau selama masih hidup, itu dikecualikan. Woolnya boleh diambil. Wata tuhurul khomru idza takhallalat. Dan menjadi suci khomer ketika berubah menjadi cuka. Binafsiha dengan dirinya sendiri. Maksudnya berubah jadi cuka dengan dirinya sendiri tanpa dimasuki zat lain. Atau sesuatu yang lain. Kalau dimasuki yang lain, dibantu dengan zat lain, si khomer tadi sehingga berubah jadi cuka, maka tetap najis cukanya itu. Tidak boleh pakai. Wa in ghalat wa aunukilat. Meskipun ghalat, meskipun naik apa khomer itu tadi, atau nukilat, atau dipindah. Dipindah dari matahari ke tempat yang iup. Itu nggak apa-apa. Kalau cuma dipindah dari tempat sini ke tempat situ, terus dia berubah jadi cuka, maka cukanya suci. Jadi khomer itu kalau berubah jadi cuka, maka suci sama tempatnya. Sama tempatnya, ini tempat khomer. Khomer itu kalau difermentasi, diproses lagi, itu bisa jadi cuka. Kalau tiba-tiba khomer ini berubah jadi cuka sendiri, dengan fermentasi sendiri, berubah jadi cuka, maka dia jadi si khomer ini suci. Plus tempatnya juga suci. Tempatnya juga suci. Wajildu maitatin siwa bin siribat. Dan apa?
kulitnya bangkai kecuali khinzir bar, kecuali babi darat. Karena babi laut, itu ada ya babi laut. Itu sudah kita pernah bahas waktu kita bahas tafsir kemarin. Hewan laut itu hukumnya gimana kalau selain ikan? Itu ada khilaf. Muktamadnya semua yang hidup di laut itu ya bangkainya itu suci. Tapi ada juga pendapat yang memakruhkan kalau dia mirip dengan hewan yang diharamkan di darat, maka dia makruh hukumnya seperti babi laut. Makanya situ dikatakan khinzir bar, babi darat. Wal kalbu wajil maitatin sewa khinzir bar wal kalbiin yudbak bihir bin tohar. Dan kecuali apa? Khinzir bar, kecuali kulitnya babi darat, wal kalbi dan kulitnya anjing. Maka tidak suci meskipun disamak. Ya. Ini yudbak, jika disamak apa kulit bangkai tadi biherifin, dengan sesuatu yang hirif, yang pedas atau menyengat. Hirif itu yang membakar mulut, itu hirif. Dan menyengat lidah, itu hirif. Seperti korol, ada satu tumbuhan, seperti daun salam dan sebagainya. Yudbak biherifin ohar, maka menjadi itu suci. Utawi jildu maitatin, adapun kulit bangkai selain kulitnya babi dan kulitnya anjing, in yudbak, jika disamak apa kulit bangkai tadi bihirifin dengan sesuatu yang hirif, maka tohar, maka sucilah apa kulit bangkai tadi. Ya. Maimunah istrinya Rasulullah punya kambing. Kambingnya suatu kali mati karena sakit, bukan disembelih, karena sakit, kan bangkai. Kan? Kalau nggak disembelih secara syar'i kan nggak boleh dimakan, Bang. Pasukan kambing kalau matinya dia tidak disembelih secara syar'i kan tidak boleh, bangkai dia. Nah, Maimunah itu istrinya Nabi suatu kali punya kambing bangkai mati dengan sakit, dibuang sama Maimunah. Ya. Dikatakan halan tabatum biha biha, kata Rasulullah. Kenapa kalian tidak mengambil manfaat dengan kulitnya? Loh, itu bangkai ya Rasulullah. Meskipun itu bangkai, kalau disamak maka kulitnya jadi kulitnya loh ya, bangkainya tetap bangkai, tetap najis. Tapi kulitnya diambil, disamak, itu tetap bisa dipakai. Itu jildu maitatin ya kan? Kulit bangkai. Kalau disamak, maka dia jadi suci. Kulitnya macan. Ya. Itu. Jildu maitatin itu walau min ghairi ma'kul ya. Meskipun dari hewan yang tidak boleh dimakan ya. Meskipun macan itu kan tidak boleh dimakan. Tapi kulitnya kalau diambil, disamak kulitnya macan, boleh. Tapi makruh. Orang pakai semacam alas itu dari kulit macan atau kulit hewan buas, itu makruh. Kalau dijadikan alas. Atau dipakai sebagai sandangan, makruh. Meskipun kalau secara hukum kulitnya hewan yang tidak boleh dimakan, kalau disamak itu menjadi suci, kecuali kulitnya anjing dan babi. Kenapa? Karena waktu hidupnya saja si anjing dan si babi ini dihukumi najis. Bagaimana bangkainya, bagaimana matinya aja. Kalau kambing tadi kan selama dia hidup, kucing selama dia hidup suci, gitu. Kambing selama dia hidup suci. Ketika mati, maksudnya mati dengan menjadi bangkai, menjadi najis. Nah ini babi sama anjing hidupnya saja sudah najis, bagaimana dia mati, maka tidak bisa disucikan dengan walaupun disamak. Najasatul khinzir mitlul kalbi. Kenajisan khinzir itu seperti kalbi. Seperti kenajisan anjing.
Ya. Ya. Kemudian apa? Betul. Bismillah. Najasatul khinzir mithlul kalbi. Ya, kenajisan khinzir babi itu seperti kalbi, seperti kenajisan anjing. Tughsalu sab'an marotan biturbi. Dicuci 7 kali, sab'an marotan, 7 yang berkali-kali, biturbi dengan tanah. Ini salah satunya dengan tanah. Sab'an 7 kali, marotan, sekalinya biturbi, sekalinya dengan tanah. Sab'an dicuci 7 kali, marotan biturbi. Yani pada marotan, pada sekalinya dengan debu tanah, dengan debu yang suci. Nah. Cuci 7 kali ya. 7 kali, sekalinya dengan tanah. Ini khusus najis mughaladhah. Najis mughaladhah itu apa? Yang berat. Makanya dikatakan mughaladhah. Artinya diperberat karena cara mensucikannya agak berat. Itu dengan nggak cukup sekali, 7 kali. Dan Muslim itu turunnya cukup tidak wala kafir kalbu ayat silau sabah marat ulahu nabi turab. Yang pertama itu dengan turab. Pokoknya jangan yang terakhir. Kapan basuhan tanahnya, debunya? Boleh di pertama atau di selain terakhir. So, kalau sudah terakhir, kan sudah tidak ada basuhan lagi kan. Tapi sebelum ketujuh, dikasih tanah dulu, baru dibasuh yang ketujuh bisa hilang bekasnya tanah ini dengan air. Jadi kecuali yang terakhir. Boleh di mana saja, di yang pertama, di yang kedua, di yang ketiga. Kemudian maka tidak cukup dengan selain turab. Ya, seperti usnan, tumbuhan yang wangi dulu. Dipakai untuk mengganti turab, maka tidak bisa. Atau turab tapi najis, tidak bisa. Harus turab yang tohir, debu yang suci. Walaupun anjingnya itu apa? Anjingnya itu apa?
anjingnya itu minum berkali-kali di wadah itu, cukup ketika mensucikannya cukup 7 kali. Meskipun dia minum, berhenti, minum lagi di situ, berhenti, minum lagi 3 kali. Bukan berarti 7 kali 3, 21, bukan. Tapi ya, terus mau disucikan wadah ini tadi yang tadi sudah diminum 3 kali sama anjing, terus mau disucikan, maka sucikannya tetap 7 kali. Salah satunya dengan, kecuali tanah. Kalau tanah nggak wajib dikasih debu. Kalau tanah yang dinajiskan oleh anjing cukup disiram 7 kali tanpa didebui karena sudah ada. Nah, kemudian baru berpindah ke najis mutawasitoh. Itu tadi najis mughalladzah. Masih wadah ini papar dan yusalu. Wal hatu wa tatritu fihi afdalu. Adapun siwa ada ini, selain 2 najis itu, fafardan, maka tunggal yusalu, dibasuhnya. Dibasuh sekali. Yang selain najis anjing sama najis babi, maka basuhnya cukup sekali. Itu najis mutawasitoh. Itu dengan syarat sudah dihilangkan ainun najasanya. Walhatu wa tatlitu fi afdalu. Di sebagian naskah itu, di situ kan disebut walhatu wa tatlitu ya. Dan hatu dan taslit, mengerik. Hatu itu mengerik dengan jari dan sebagainya. Wa taslit dan taslit, meniga-nigakan padanya, pada masih wadah ini, pada yang selain najis mughalladzah tadi, itu afdalu, itu lebih afdal. Ditambah keterangan di situ, kalau dia mengerik najisnya dengan kuku atau dengan kayu atau subang saja, dikerik, itu lebih afdal. Maksudnya dikerik lalu dibasuh. Lebih afdal daripada dibasuh saja. Dan bahkan ini afdalu ini kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa harus dikerik, jadi disiram saja tidak hilang, maka bukan afdalu, menjadi wajib dikerik supaya hilang ainun najasanya, zat najisnya. Ya. Di naskah lain, itu bunyinya bukan wal hatu wa tasrisu fi afdalu, tapi wa ghuslatainin dub fituhurin yakmul. Kalau mau ditambah boleh di naskah lain. Jadi kan itu wa masih wadah ini papartun yuksalu wal hatu wat ya. Tasrisu fi afdalu. Di naskah lain bukan wal hatu, bunyinya wa ghuslatainin dub fituhurin yakmulu. Wa ghuslatainin dub fituhurin yakmulu. Itu di naskah lain. Wa ghuslatainin dub fituhurin yakmulu. Tidak, nulis. Wa ghuslataini unduk. Wa ghuslatainin dub fituhurin yakmulu. Dan 2 basuhan unduk. Wa ghuslatainin dub. Sunnahkanlah fituhurin untuk kesucian yang yakmulu, yang sempurna. Maksudnya kan tadi 1. Sunnahnya ditambah 2 ghuslatain ya. 2 basuhan lagi sehingga menjadi 3. Itu sunnah. Yawika jariyul ma'alal hukmiyah wa antuzalal ainu min ainiyah. Ya. Yawika jariyul ma'alal hukmiyah. Cukup bagimu mengalirkan air jariyul ma' jadi jariyul ma'i alal hukmiyah atas najis hukmi, najis hukmiyah. Wa antuzalal ainu min ainiyah, dan harus antuzala, dan mencukupi apa antuzala, untuk harus dihilangkan apa al ainu, benda atau zat najisnya, min ainiyah, dari najis ainiyah. Najis itu dibagi mutawasithah, dibagi 2, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ainiyah berarti najis. Mutawasithah, apa mutawasithah itu? Yang selain najis mukhaffafah dan mughalladzah semua masuk ke mutawasithah. Najis mughalladzah sudah dibahas
Najis mukhafafah nanti baru dibahas ini, yaitu kencing bayi laki yang di bawah 2 tahun dan belum minum apa-apa kecuali ASI. Itu mukhafafah. Cukup dipercikkan. Najis mughaladhah yang berat itu apa? Najis anjing dan babi. Selain itu maka najis semua namanya mutawassithah, najis sedang. Najis sedang dibagi 2. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis ainiyah, najis yang masih ada benda najisnya, zat. Ainiyah itu masih ada zat najisnya. Ada rih, ada laun, ada warna, ada bau, ada rasa. Itu ainiyah. Ya, ainiyah. Jadi kalau ainiyah itu harus tuzalal ainu, harus dihilangkan zat najisnya dulu. Jangan di lantai ada kotoran, umpama ada kotoran kucing, langsung disiram. Airnya ini melebar kan, kena kotoran tadi, airnya melebar kemana-mana, airnya najis semua. Yang betul itu kotorannya tadi harus dibuang dulu, ainun najasanya. Tuzalul ain. Terus hilang. Dibuang dulu ainun najasanya, baru sisanya, sisa bekas ya. Bekas najisnya itu kan sudah jadi najis hukmiyah. Jadi sudah nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bau. Baru disiram. Setelah disucikan ainun najasanya baru disiram. Sehingga najis hukmiyah kan tinggal jaryul ma kan. Sekedar mengalirkan air. Kalau dengan syarat ainun najasanya sudah bersih. Sudah tidak ada. Kalau ainun najasanya masih ada, ya harus dihilangkan ainun najasanya dulu. Baru dibasuh terakhir seperti hukmiyah. Wa baulu tiflin wa iradari ma'akal. Dan kencingnya tiflin, kencingnya anak kecil, ini bayi. Wa iradarin, selain susu, ma'akal, dia tidak makan. Dia tidak makan selain susu. Yakfihi rasyun in yusib kulal mahal. Maka mencukupi bagi kencingnya anak bayi tadi, rasyun, cukup dipercikkan. Dipercikkan dengan air. In yusib kulal mahal, jika menimpa apa baulu tiflin, kulal mahal kepada seluruh tempat. Kepada seluruh tempat. Di kencingnya anak bayi, dengan syarat anak bayi itu laki. Kalau perempuan meskipun nggak makan apa kecuali ASI, tetap najisnya mutawassithah. Syaratnya bayinya laki-laki, syaratnya tidak makan apa kecuali ASI, syaratnya lagi belum sampai 2 tahun. So, kalau disusoni tapi sudah lebih dari 2 tahun, tetap najisnya kencingnya mutawassithah. Dan itu cuma kencingnya saja ya, bukan kotorannya bang. Yang najis mukhafafahnya cuma kencingnya saja. Kotorannya bayi yang meskipun di bawah 2 tahun tetap najis mutawassithah. Yang mukhafafah itu yang najis ringan itu cuma kencingnya, kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun belum makan apa-apa. Ini syaratnya. Syaratnya terpenuhi, maka mukhafafah. Kalau mukhafafah, yakfika rasyun, maka cukup bagimu untuk memercikkan. Dipercikkan tentu setelah dihilangkan ainun najasanya. Pokoknya merata. Ya. Jadi tentu setelah dihilangkan kencingnya tadi. Jadi kencing bayi 2 tahun, bapak belum 2 tahun. Bayi lagi ada kencing. Maka kencingnya harus dihilangkan dulu. Nah, sisanya itu cukup dipercikkan. Tidak perlu dibasuh. Tidak perlu dikosel. Tidak perlu dibasuh. Tapi cukup brush. Cukup dipercikkan. Pokoknya merata. Terus wa ma'u maqsulin lahu hukmul mahal idza taghayyurun bihi inan fasal. Dan ma'u maqsulin, air yang dibasuh, maksudnya air hasil basuhan, air sisa basuhan najis, lahu hukmul mahal, baginya hukum tempatnya. Hukum tempatnya. Ya, hukum tempatnya.
Itulah taghayyurun, dengan syarat tidak ada perubahan padanya pada maghsul, pada air yang digunakan untuk membasuh tadi, yang sudah digunakan untuk membasuh najis tadi. Hinan fasol, ketika terpisah dari najis. Ma'ul husalah, ini namanya sebutannya biasanya sebut ma'ul husalah. Ma'ul husalah itu air bekas pencucian najis. Ini benda ini najis, dicuci. Ainun najasanya, zat najisnya sudah dihilangkan, tinggal najis hukminya saja dikasih air, ya kan? Nah, air yang digunakan bekas cucian najis ini meskipun najis hukminya, ini namanya maghsul atau air husalah. Gimana hukum air husalah? Lahu hukmul mahal. Air husalah itu hukumnya sama dengan hukumnya tempatnya. Artinya apa? Kalau tempatnya tadi yang dibasuh sudah suci, maka hukum airnya juga suci. Itu syaratnya. Itulah taghayyurun, dengan syarat tidak ada perubahan pada air husalah tadi setelah infasol, setelah terpisah dari benda yang najis. Setelah terpisah dari benda yang najis, dia tidak berubah rasa baunya, maka dia tetap air husalah tadi dihukumi suci. Tapi kalau berubah, ya makanya najis. Waliufa'an nasridamin wa qaihi min batratin wa dumalin wa qarhi. Ini masuk ke najis ma'fu. Dan dimaafkan an-nasridamin, dari sedikitnya darah, wa qaihi, dan qaih semacam nanah. Nanah, qaih itu nanah. Min batratin, dari jerawat, wadumalin dan dumal, bisul, wakorhi dan luka. Ya. Jadi dimaafkan sedikitnya darah. Ada darah sedikit ketika sholat keluar sedikit, maka makfu. Atau nanah sedikit keluar dari jerawat, atau dari bisul, atau dari luka. Itu dimaafkan. Adapun ada lagi yang bukan nanah, kayak bekas kebakar, kayak bekas kena obat nyamuk, lalu melentung, itu ada cairannya, bukan nanah kan? Cairannya itu jernih. Tapi ini bagaimana hukumnya? Dikasih batu saja, dan dikatakan dilihat kalau dia bau, maka dihukumi cairan dari melentungnya itu tadi itu najis. Kalau tidak bau maka tidak najis. Allahu a'lam bishawab. Sampai situ. Nanti kita sambung di Busrul Karim. Itu agak mungkin lebih luas lagi nanti di Busrul Karim. Allahu a'lam bishawab. Saya bertanya. Ya cairannya, karena kan itu sudah berarti sudah berubah jadi benda cair. Ini zat yang ada di ganja tadi dengan proses perebusan dan sebagainya, itu zat yang memabukkan tadi berpindah kepada cairan. Nah, berarti sekarang sudah berubah wujud. Jadi cairannya, hasil cairan perebusan daun ganja itu ternyata memabukkan. Maka tadi kembali ke ma'e tadi, muskirul ma'i'u, berarti dia najis. Cairannya itu najis. Tapi kalau masih dalam wujud daun ganja meskipun sudah dikeringkan, gampangnya ya naudzubillah, jadi hal yang memabukkan, sudah siap dikonsumsi untuk dia memabukkan, kayak sudah dikeringkan atau sebangsanya, meskipun sudah dikeringkan, selama dia dalam wujud benda padat, maka dia tidak dihukumi najis. Ya. Tapi kalau sudah jadi berubah, diproses, jadi benda cair, ya hukumnya seperti ma'i, berarti najis. Allah alam bismillah. Lagi, cukupkan dulu situ, nanti disambung lagi di Busrul Karim insyaallah. Sudah